Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Orang tua di generasi Alpha ini mungkin merasa malu jika anak-anaknya gaptek atau gagap teknologi atau belum memiliki dan mengoperasikan segala perangkat digital seperti smartphone maupun komputer. Oleh sebab itu, kehidupan pada era kekinian kental dengan nuansa komputerisasi. Bahkan ada anekdot awam yang mengatakan manusia kini tak bakal bisa hidup tanpa seperangkat gadget untuk mengakses dunia maya. Di Happy Parenting kali ini, kami akan membahas topik tentang bagaimana bijak teknologi bersama tamu kehormatan saya, Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi, Pak Rudi, Pak Rudiantara. Pagi semua pemirsa. Salah satu sosok idola saya dalam Kementerian Kerja Pak Joko Widodo, Presiden kita. Pak, hari Minggu biasanya bersama keluarga. Hari ini saya culik sebentar, Pak, di Happy Parenting. Apa kabar dengan keluarga? Baik, alhamdulillah. Di kali kedua Bapak di Happy Parenting, Pak. Aisyah sudah semakin besar, cucu ya, satu-satunya saat sekarang. 3 tahun. Hampir 3 tahun, 2 tahun, 10 bulan ya, Pak ya. Mendidik anak, Pak. Anak dan cucu. Beda nggak sih, Pak? Zaman dulu mungkin membesarkan anak, dengan zaman sekarang, Bapak sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, tentunya teknologi begitu berperan dalam membesarkan cucu saat ini. Diceritain dong, Pak. Ya, sebetulnya mau ada teknologi, tidak ada teknologi, harusnya membesarkan anak itu, mendidik anak itu, mendampingi anak-anak lah ya. Baik, Pak. Itu prinsipnya tidak boleh berbeda, hanya toolsnya barangkali dengan teknologi yang agak berbeda. Saya biasanya hari Minggu di luar kota, bahkan Sabtu Minggu di luar kota. Tapi saya coba sempatkan kalau hari Minggu biasanya pulang agak siang, agak... Kecuali hari ini ya, Pak? Agak siang biar sempat main dengan cucu. Memang agak berbeda pada saat kita katakanlah bersama anak sendiri dan cucu. Secara umum, terlepas tingkatan apapun secara ekonomi maupun sosialnya, pada saat mempunyai cucu, pada umumnya orang itu dari sisi kemampuan ekonominya lebih. Baik. Karena kan usianya sudah berbeda pada saat mungkin pertama kali mempunyai anak, itu usianya antara 25-30 tahun. Tetapi pada saat mempunyai cucu, itu mungkin usianya sudah 50 tahunan gitu. Beda nggak sih, Pak, membesarkan anak? Lebih galak mana? Lebih strict, lebih disiplin mana? Atau katanya biasanya menjadi seorang kakek lebih gampang, lebih fleksibel, lebih memanjakan cucu daripada anaknya karena sendiri? Kembali dari sisi kemampuan ekonomi pada umumnya ya, pada umumnya itu lebih mampu secara ekonomi, lebih ingin memanjakan yang dahulu. Pada saat menjadi kakek ya, betul, Pak? karena pada saat dulu terhadap anak barangkali secara ekonomi tidak lebih mampu dibanding menjadi seorang kakek, sehingga pada saat menjadi seorang kakek atau bahkan seorang nenek sama saja ya, mempunyai kemampuan yang lebih, sehingga lebih ingin memanjakan gitu loh. Yang ini sebetulnya harus ada batasnya, tidak boleh juga
memanjakan demikian. Jadi kan kadang-kadang juga antara kakek nenek dengan ayah ibu suka rada bentrok itu mendidik anak. Disitulah sebetulnya yang harus dicari jalannya yang sebetulnya mana yang paling baik untuk membesarkan seorang Jadi anak. Bapak setuju dalam membesarkan baik anak maupun cucu satu suara, Pak? Harus Satu suara harus, ya, Pak ya? harus nanti anak itu selalu mencari celah mana yang menguntungkan si anak itu sendiri gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang quote and quote manipulatif ya Pak ya, bisa mencari yang mana yang kira-kira pro dengan dia. Betul, makanya sebagai dan orang itu tua yang harus dihindarkan karena itu akan tertanam di anak ya. Karena kan anak itu pada saat anak-anak di otak itu tuh ada namanya dendrit. Dendrit itu kan selalu menyerap apa kejadian. Ini dari statistika MIPA, Unpad, Universitas Pajajaran atau dari psikologi nih Pak? Ngerti banget tentang otak bahkan ini Pak. Pak Rudiantara saya kenal sebagai sosok yang jauh dari birokrat. Yang begitu santai, sederhana, bahkan tadi datang tiba-tiba muncul di ruang tamu yang biasanya kita sibuk udah jemput di lobi Pak. Ini Bapak tidak kelihatan sama saya duduk, sudah datang katanya Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sudah duduk menunggu kita di ruang tamu. Bapak memang seperti ini dari dulu, bahkan sudah sampai tingkat menteri masih seperti ini. Siapa yang mendidik Bapak sejak kecil seperti hari ini begitu bersahaja? Ya, biar bagaimanapun kita dididik oleh orang tua. Ya, ibu saya seorang guru. Demikian juga ayah saya juga dulu dari dunia pendidikan dan guru juga. Nenek saya itu yang boleh dikatakan lebih keras daripada ibu saya, daripada ayah saya mendidik saya. Ya. Nenek dulu malah lebih keras ya, keras. yang jadi kakek sekarang malah memanjakan cucu. Lebih disiplin. Saya tuh kalau saya sekolah dulu, kalau pagi itu sekolahnya di SD Kristen. Tapi siangnya saya sekolahnya madrasah. Ya, itu kalau saya terlambat, maksudnya anak-anak senang main. Nah, kalau misalkan terlambat masuk madrasah, oleh nenek saya itu dipanggil tukang beca, saya diangkut oleh tukang beca, masukin ke beca, dibawa ke madrasah. Agar saya dipastikan betul-betul sekolah siangnya di madrasah. Gitu. Waktu bermainnya juga tetap ada, karena diantaranya main seperti anak-anak main lah, main layangan, main bola, main kelereng, macam-macam. Gitu. Bapak tetap mempertahankan sikap bersahaja ini dengan hidup begitu sederhana dan tidak menampilkan seorang menteri, terus dipertahankan sampai sekarang. Itu di mana Pak ininya yang membuat Bapak tetap di dalam jalur yang sama gitu? Biasanya orang dari yang
memerlukan perhatian. Jadi ada gambar karikatur di mana seorang ibu muda sedang di depan laptopnya begini sambil nyuapin anaknya, tapi matanya langsungnya hanya ke laptop, bukan ke anaknya. Bukan gitu. ke wajah anaknya, Iya. nggak ada interaksi Betul. kontak mata Jadi dengan anak. pendampingan ini yang paling penting. Civil Society Organization itu juga menyiapkan sosialisasi bagaimana menggunakan internet di keluarga sebetulnya. Baik, ini menarik Pak. Saya lihat buku di sini dari Kominfo untuk mendampingi anak. Anak adalah anugerah. Stop kekerasan terhadap anak. Bukan hanya Kementerian PPA aja, Kominfo begitu concern dengan anak, dan tagline-nya saya suka sekali Pak. Anak adalah anugerah. Kita bahas buku ini ya Pak di segmen kedua ya. Kehadiran teknologi memang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perkembangan dunia. Tetaplah bersama kami di Happy Parenting, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.